berakhir. Di acara kegiatan kali ini, izinkan saya menyampaikan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah, yang keempat kegiatan diseminasi budaya positif, dan yang kelima penutup. Untuk mempersingkat waktu, kita akan menginjak ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Rekan-rekan semuanya, agar pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan lancar, kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu ke acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah misalkan dan bisa melaksanakan kegiatan wajib kita nanti memberikan pelajaran. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SDN 3 Cianasas, hari ini adalah pelaksanaan aksi nyata CGP untuk pemaparan. Alhamdulillah kita punya potensi, punya guru yang sangat kredibilitas, profesional, walaupun baru tahap-tahap awal ya. Kemudian Panitia dipercaya dari pemerintah dan sudah melaksanakan seleksi ambil lulus untuk melaksanakan CDP. CDP itu adalah proses pembinaan dan pendidikan untuk kemajuan kinerja dari seorang guru. Alhamdulillah. Nanti sekarang masih di dunia pembelajaran materi-materi. Nah, sampai itu sekarang progres dari apa yang sudah ditugaskan dan apa yang sudah dipelajari dari modul tersebut nanti diterapkan di sini. Nanti tindak lanjutnya adalah penerapan terhadap siswa. Ya, termasuk kita harus punya pertemanan, punya rekan yang sudah masuk dalam CGP. Tidak semoga panitia dilanjutkan saran ini semangat ini untuk meraih prestasi, untuk meraih nama baik SD 3 Cianasas, bekerja sama dengan rekan-rekan semua, termasuk juga aksi nyata tentang apa dulu nanti budaya positif. Budaya positif, dan budaya positif itu variatif. Ada karakter, ada kebiasaan, ada pembelajaran.
Itu saja mungkin supaya cepat. Mari kita bersama-sama untuk memajukan SDM di Garsia Rasas supaya SDM di Garsia Rasas ini lebih baik dari tahun kemarin. Apa yang kita cita-citakan dan apa yang kita programkan bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Kami mohon maaf demikian sambutan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan motivasi kepada saya khususnya, juga kepada rekan-rekan semuanya untuk memajukan sekolah kita, dan terima kasih juga atas bantuan dan dukungannya. Acara selanjutnya yaitu kegiatan diseminasi budaya positif. Mungkin rekan-rekan semuanya di sini bertanya-tanya, apa sih budaya positif itu? Mengapa sih membangun budaya positif itu penting di sekolah? Ada yang tahu budaya positif itu apa? Seperti itu ya, kebiasaan yang diterapkan ke yang positifnya gitu. Iya, budaya positif merupakan nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid untuk mengembangkan pribadi murid yang kritis, penuh hormat, serta bertanggung jawab. Selain itu juga budaya positif sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita sebagai pendidik hanya menuntun segala kekuatan yang ada pada anak sehingga anak mampu memperbaiki lakunya dan menumbuhkan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Selain itu juga budaya positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin diri ya, agar murid dapat mengontrol dirinya sendiri dalam melakukan tindakan tanpa ada paksaan, tanpa ada imbalan, tanpa ada pujian maupun hukuman. Nah, itu membangun budaya positif mengapa perlu dilakukan di sekolah. Nah, tujuan dari diseminasi ini yaitu yang pertama mengembangkan nilai-nilai kebajikan murid, yang kedua menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri murid dengan kegiatan kebiasaan di sekolah. Lalu yang ketiga, menciptakan murid yang merdeka belajar dan disiplin positif. Merdeka belajar itu murid diberikan kebebasan untuk berpikir dan berekspresi sesuai dengan keinginannya. Bukan berarti murid tidak belajar ya, tetapi diberikan kebebasan oleh kita untuk berpikir dan berekspresi sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan keinginannya. Tugas kita kan tadi hanya menuntun ya. Selanjutnya yaitu konsep budaya positif meliputi perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol atau restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Selanjutnya, yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang sesuai dengan kebutuhan anak. Dalam arti pembelajarannya harus terdiferensi. Pembelajaran terdiferensi adalah pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan anak dan tingkat perkembangan anak, sehingga profil pelajar Pancasila dapat
terwujud. Pernah dengar profil pelajar Pancasila? Kenapa sih harus profil pelajar Pancasila? Kenapa bukan yang lain? Ada yang tahu rekan-rekan semuanya? Menurut pendapat saya, ya, karena mungkin karena kesadaran kita ada Pancasila. Jadi segala sesuatu itu harus berdasarkan dengan Pancasila. Iya. Kenapa harus berprofil pelajar Pancasila? Tadi sebagian sudah diutarakan oleh Bu Susi ya. Mengapa harus berprofil pelajar Pancasila? Karena sekarang ini mulai terpikir esensi nilai-nilai Pancasila. Banyaknya pergaulan bebas, lalu krisis jati diri bangsa, dan lain sebagainya, sehingga menghambat proses pendidikan di Indonesia, terutama dalam mencerdaskan. Selain itu juga profil pelajar Pancasila itu sesuai dengan karakteristik bangsa. Rekan-rekan semuanya, dalam profil pelajar Pancasila ini ada berapa dimensi? Ya, ada 6 dimensi. Yang pertama apa? Terbaca tidak? Apa? Iya, pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dimensi kedua. Ya, yang ketiga. Yang keempat, kreatif. Lalu yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, mandiri. Ya. Dalam dimensi ini, awan yang diharapkan dapat terbentuk pada murid. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, dalam dimensi tersebut, murid nyai akhlak ya dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga murid mempercayai keyakinannya, melaksanakan segala ajarannya. Dalam dimensi yang pertama ini ada 5 akhlak agama: berakhlak pribadi, berakhlak sesama, berakhlak kepada alam, dan berakhlak negara. Yang kedua yaitu kebinekaan global. Dalam dimensi kebinekaan global diharapkan anak memiliki kemampuan untuk mempertahankan budaya luhur lokalitas dan identitasnya sebagai warga negara Indonesia. Tetapi murid tidak menutup kemungkinan untuk terbuka terhadap budaya-budaya lain, sehingga murid memiliki karakter saling menghargai kebudayaan lain. Yang ketiga yaitu gotong royong. Dalam dimensi gotong royong ini anak diharapkan mampu bergotong royong dengan sesama, bekerja sama untuk melakukan kegiatan agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan mudah, lancar, dan ringan. Ya, itu berdasarkan atas keinginan mereka sendiri, bukan karena paksaan. Ya. Lalu yang keempat, kreatif. Dalam dimensi kreatif ini, anak diharapkan mampu menciptakan sesuatu yang original, bermanfaat, serta berdampak terhadap dirinya sendiri maupun lingkungan. Yang selanjutnya yaitu bernalar kritis. Dalam dimensi bernalar kritis, anak diharapkan mampu mengelola informasi, analisis, dievaluasi, dan disimpulkan dari berbagai informasi yang didapatnya sehingga lebih akurat. Yang terakhir, dimensi mandiri. Dalam dimensi mandiri ini, anak diharapkan untuk mandiri serta bertanggung jawab terhadap proses dan hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu disiplin positif. Pengertian disiplin yang Bapak Ibu ketahui. Silakan. Nah, menurut saya, ya, berucap, bersikap, berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku. Iya. Kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Iya, biasa. Betul sekali ya, disiplin itu
Disiplin positif tadi saya sudah sampaikan tadi di awal ya, bahwa disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau disiplin positif ini kan tadi sudah disebutkan oleh Bu Siti ya, bahwa disiplin itu menaati segala peraturan. Nah, iya yang sudah ditetapkan. Nah, dalam menaati peraturannya tentu ada yang dasarnya atau motivasinya dari dalam diri sendiri maupun dari luar diri dia sendiri. Nah, kalau disiplin positif ini adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri. Berarti dari dalam diri kesadarannya untuk taat terhadap aturan-aturan yang telah dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu sekalian, tahu tidak nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Tanggung jawab, kesehatan, terus apa lagi? Keamanan, apa lagi? Disiplin juga ya, dan lain sebagainya. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Nah, tadi murid dalam melakukan disiplin positif ada motivasinya ya. Ada motivasi dari dalam diri maupun dari luar diri murid itu sendiri. Nah, motivasi yang datang dari luar murid itu sendiri bisa karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Misalkan, contoh, besok kalian kerjakan ini, kalau tidak nanti disuruh berdiri. Misalkan di depan, pernah tidak? Nah, sering. Nah, itu berarti motivasinya datang dari diri anak sendiri atau dari luar? Kenapa? Karena takut. Ya, biasanya apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukan? Oh, kata Bu Guru, kalau saya tidak melakukannya, saya akan berdiri di depan kelas atau berlari mengelilingi lapangan. Lalu motivasi eksternal juga bisa karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pernah tidak murid? Pernah diuji. Iya, atau ayo anak-anak cepat kerjakan tugasnya, nanti kalau mengerjakan tugas lebih dulu akan mendapatkan bintang. Pernah seperti itu? Ya. Reward atau itu. Itu juga motivasi dari luar karena ada imbalan. Yang satu lagi yaitu motivasi internal, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid akan melakukan disiplin karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dan menghargai dirinya sendiri. Jadi bukan karena paksaan, bukan karena hukuman, anak melakukan atau mengerjakan tugasnya dengan baik. Jadi yang memunculkan motivasi anak lebih baik yang eksternal atau yang internal? Berdasarkan yang eksternal, tapi lebih baik eksternal. Iya, kalau motivasi eksternal ini biasanya berdampak negatif kepada murid apabila dilakukan secara terus-menerus. Kalau hukuman, fisiknya juga bisa terluka, mungkin disuruh lari kakinya. Ya. Penghargaan juga dapat berdampak tidak baik kepada anak akan ketergantungan dalam melakukan tindakan. Kalau tidak ada hadiah, saya tidak mau. Motivasi eksternal jika dilakukan secara terus-menerus, baik berupa hukuman, ujian, imbalan, hadiah itu lama-kelamaan akan berdampak tidak baik kepada murid. Lebih baik kita anak-anak, jika kamu tidak mengerjakan tugas, tentunya apa yang akan kamu dapatkan? Apa yang kamu dapatkan jika tidak mengerjakan tugas? Jadi diberikan pemahaman agar muncul motivasi internalnya. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar
yang mempengaruhi anak melakukan tindakan tersebut. Sebagai contoh di sini bisa dibacakan Pak Usep? Bisa. Silakan. Wali kelas 3 sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelas dan kawannya sering melaporkan bahwa dari sering meminta bekal makan siang mereka dipaksa. Ya, tadi rekan-rekan juga sudah baca ya dalam cerita ini. Nah, apa yang Anda lakukan jika menghadapi situasi seperti Ibu Ambar? Coba Bu Enda, bersehat kepada anak, terus belum kan? Iya. Kira-kira apa alasan Danu melakukan hal tersebut dari cerita ini? Pak Ramdah, kira-kira apa ya Pak? Iya, terus? Jadi memang kita tuh harus tahu dulu apakah memang sekarang ini melakukan hal itu karena memang ekonomi di keluarganya kurang atau bagaimana atau memang ada aspek yang lain. Ya. Iya, betul sekali. Iya, kita harus mencari tahu kebutuhan anak itu melakukan hal tersebut apa. Apakah tadi betul dari segi ekonomi? Mungkin untuk bertahan hidup, ya anak mengambil makanan temannya. Kita harus mengidentifikasi dulu penyebabnya agar kita dapat mengatasi bagaimana menyelesaikan masalah tersebut, ya Pak. Nah, kebutuhan dasar manusia ketika anak melakukan kesalahan atau melanggar aturan, tentu ada kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh anak tersebut. Ada kebutuhan bertahan hidup, misalkan tadi makan, ya, lalu rumah, lalu kesehatan. Ya, misalkan kalau Pak Ramdan pakai masker itu untuk memenuhi kebutuhan hidup bukan? Menggunakan masker. Iya, kalau kesehatan. Ya. Lalu kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga yaitu penguasaan. Setiap murid memiliki rasa kompeten atau terampil dan diakui, didengarkan, memiliki serta memiliki harga diri. Lalu yang keempat yaitu kebebasan membuat pilihan yang bertanggung jawab. Yang kelima yaitu kesenangan. Ada anak yang suka bermain itu takut. Itu kadang-kadang dilakukan pada saat pembelajaran. Nah, apakah yang dilakukan kebutuhan anak yang ingin dipenuhi oleh dia apa? Kesenangan, tapi dia melanggar aturan. Nah, kita harus menggali dulu kebutuhan yang dipenuhi oleh anak itu apa sehingga dia melanggar aturan. Selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita apakah sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Posisi penghukum, seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal, lari keliling lapangan, atau memaki anak. Dasar kamu malas biasanya, ya. Lalu yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Dan yang ketiga yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui evaluasi. Yang keempat yaitu monitor. Pemantau berarti guru memantau. Contohnya misalkan dalam menjalankan disiplin, guru datang lebih pagi memantau
kelima yaitu posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di sini ada video tentang 5 posisi kontrol. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Naren! Ibu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu. 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum. Biasanya kata-kata yang dilontarkan yaitu patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan dengan nada yang bagaimana tadi di posisi penghukum itu tinggi, lalu menyeramkan hati ya. Lalu yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa pada kamu. Nah, biasanya nadanya lembut ya, lemah, namun dengan posisi kontrol membuat rasa bersalah, cenderung murid merasa menyalahkan diri sendiri karena melanggar aturan. Nah, biasanya ini berdampak kepada murid yang menyalahkan diri sendiri juga tidak percaya diri. Lalu posisi teman, contoh kalimatnya, ayolah yang tertib buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Dalam posisi teman ini biasanya guru memanfaatkan hubungan yang baik antara murid dan guru ya. Posisi pemantau yaitu kata-kata yang dilontarkan biasanya kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Ini biasa guru memposisikan diri ada jarak antara murid, jadi lebih bersifat formal dalam menanyakan alasan atau penyebab murid melakukan tindakan yang melanggar aturan. Dan yang terakhir yaitu manajer. Dalam posisi manajer ini, kata-kata yang dilontarkan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi dalam posisi manajer ini, guru bersama murid sama-sama menyelesaikan permasalahan dengan solusi ada pada murid itu sendiri. Nah, sekarang rekan-rekan atau bapak ibu guru renungkan sebentar, kira-kira saya berada di posisi mana selama ini? Kalau Bu Revi, selama ini ada teman-teman. Kalau Bu Dara, selama ini posisi kontrolnya berada di mana? Saya juga sama ibu bapak sebelum mengetahui apa posisi kontrol di mobil ini, saya pernah berada di posisi penghukum ya. Di posisi penghukum mungkin iya anak akan nurut pada saat itu, tapi ketika berlanjut terus-menerus kadang-kadang anak mengulangi kesalahannya. Dengan kata lain, anak sudah kebal, paling saya dihukum, biarin saja. Jadi untuk posisi kontrol guru yang idealnya adalah berada di posisi manajer. Pernah ibu menindak anak yang melanggar aturan? Apa yang ibu lakukan? Apa yang bapak lakukan? Untuk pelanggaran, saya Apa yang mau saya lakukan? yang lakukan seperti membawa alat. Berarti berada di posisi penghukum.
Ketika anak melakukan kesalahan, apa yang dilakukan oleh murid? Contoh, orang tua sering-seringnya mencatat bahwa kita sedang belajar ada aja anak-anak saya ambil berapa hanya berapa saja? Ya, baik. Untuk menyelesaikan sebuah permasalahan ketika anak melanggar aturan, Bapak Ibu guru bisa menggunakan segitiga restitusi dosen. 3 tahapan restitusi yang menurut dosen. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi membentuk kemerdekaan untuk murid dalam menyelesaikan masalahnya. Bukan guru yang memutuskan ketika ini berhasil akan memberikan penghargaan terhadap dirinya, orang lain. Murid merasa lebih berharga dan lebih percaya diri ketika guru menerapkan segitiga restitusi ini kepada murid-murid yang mengalami permasalahan. Ada 2 kasus dalam video ini ya. Lalu tahapan
kedua yaitu berbicara dengan tenang dan tidak menyalahkan. Selanjutnya yaitu tadi ada diulas keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Seolah-olah memaksa. Iya. Jadi lebih ke munculnya kesadaran itu dari eksternal. Keyakinan kan dari Kalau peraturan biasanya kita hanya menerapkan saja, anak tidak dilibatkan dalam membuat peraturan. Tapi dalam keyakinan kelas ini anak dilibatkan seluruhnya. Apa sih peraturan yang akan kita buat? Lalu dari peraturan-peraturan tersebut, iya ada nilai-nilai atau keyakinan yang diambil dari peraturan tersebut. Misalkan keyakinannya disiplin, anak sendiri yang menentukan. Kalau biasanya anak yang menentukan sendiri, anak akan ingat, anak akan sadar. Kalau sekarang ini kan kita hanya menempel saja. Anak tidak tahu kalau anak yang misalkan tidak membacanya, anak tidak tahu peraturannya apa saja yang tidak boleh dilakukan. Tapi ketika kita bersama-sama dengan murid membuat peraturan dan akhirnya keyakinan kelas, anak akan sadar atau muncul motivasi internalnya. Contoh seperti ini, mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendara? Kenapa? Untuk menghindari kecelakaan. Berarti keselamatan, nilai keyakinannya keselamatan. Nah, jika anak muncul motivasi internalnya, anak walaupun tidak ada polisi, ya, anak tetap menggunakan helm. Bila keyakinannya atau motivasinya belum muncul, di sini mah tidak ada polisi, pakai saja. Berarti itu motivasi intrinsiknya belum muncul. Karena keyakinan di dalam dirinya belum ada, hanya sebatas mematuhi peraturan saja karena takut ditilang. Iya. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana membentuk keyakinan kelas kita tadi ya, dibuat dalam bentuk kata positif. Ya misalkan jangan berlari-lari di kelas. Kata positifnya atau kalimat positifnya bagaimana? Di dalam kelas harus tertib. Jadi tidak ada kata jangan lagi. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Kalimat positifnya bagaimana? Buanglah sampah pada tempat. Jadi kata negatif diubah ke dalam kata positif. Ya, untuk membentuk keyakinan kelas. Lalu dalam membentuk keyakinan kelas sedikit saja agar mudah dipahami. Ya, agar mudah dipahami oleh murid dan dilakukan tentunya. Ya. Lalu sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Ya, dalam membentuk keyakinan kelas. Lalu yang terakhir yaitu semua warga kelas dilibatkan dalam membuatnya. Bapak Ibu sudah membuatnya keyakinan kelas? Silakan mau juga sekarang. Silakan lakukan, kalau saya sudah ada di keyakinan kelas. Jika misalkan anak sudah konsisten nih melakukannya, bisa saja misalkan di akhir di semester berikutnya ganti keyakinan kelasnya karena sudah konsisten dilakukan. Yang membuang sampah pada tempatnya sudah dilakukan oleh semua anak sehingga kelas bersih, itu bisa diganti keyakinannya. Ya, karena sudah menerap di dalam diri sendiri, ganti lagi berdasarkan kesepakatan bersama. Ya. Dan yang terakhir yaitu mengisi kuesioner tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 40 sebelum murid juga gurunya harus tahu kebutuhan dasar diri gurunya apa. Di sini ada 40, 1 sampai nomor 10 nanti dijumlahkan, 11 sampai 20 juga dijumlahkan. Nanti lihat poin yang tertingginya berapa.
Komisioner ini bisa juga diterapkan, tapi poin-poinnya bisa dirubah ya. Jadi kita sebagai guru mengetahui kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh murid. Ya, jika skornya tinggi, berarti kebutuhannya terpenuhi atau tidak? Terpenuhi. Biasanya anak yang melakukan pelanggaran itu yang kebutuhannya tidak terpenuhi. Nah, ini untuk mengetahui kebutuhan dasar pada guru. Kalau ini pada guru ya, nanti bisa dirubah. Nah, kalau Bu Repi itu kesenangannya yang sudah terpenuhi dengan poin tertinggi 36. Nah, yang kurang terpenuhi adalah kasih sayang. Sayangnya luas ya, bisa dari teman, dari keluarga, keluarga. Sepertinya semua orang harus memberikan kasih sayang kepada Bu Repi, karena Bu Repi terlihat dari sini kurang kasih sayang. Komisioner ini berarti rangkaian kegiatan sudah berada di akhir. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Mohon maaf jika dalam penyampaian banyak kekurangannya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Manusia adalah tempatnya kesalahan. Saya tutup kegiatan desiminasi ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Setuju? Setuju. Supaya apa coba? Ada yang tahu tidak? Teratur. Dari keyakinan kelas ini kita awali dengan peraturan-peraturan. Peraturan apa saja yang ingin kalian terapkan di kelas kita supaya teratur, tertib, apa lagi? Bersih, disiplin. Yang pertama yaitu kalian diskusikan peraturan-peraturan yang akan kalian terapkan di sekolah. Tujuannya yaitu supaya kalian tertib pada saat belajar atau pada saat di sekolah ataupun di kelas. Nah, silakan kalian diskusi dengan teman sebangku. Kira-kira peraturan apa yang ingin kalian terapkan? Nanti tulis di kertas stick note. Satu peraturan yang ingin kalian terapkan berdasarkan hasil diskusi. Nanti setelah selesai tulis di sini di stick note. Lalu kalian tempelkan di papan tulis. Berarti ada yang ditanyakan? Iya. Ya, silakan mulai berdiskusi. Ibu bagikan stick note-nya. Satu kelompok, satu peraturan yang akan diterapkan. Silakan mulai berdiskusi. Yang sudah silakan tempel ke depan. Ya.
Oke, Ibu bacakan kembali peraturannya ya, yang ingin kalian terapkan di kelas kita. Yang pertama, stop bully. Yang kedua, tidak bermain saat jam pelajaran. Yang ketiga, datang ke sekolah tepat waktu. Yang keempat, datang tepat waktu ke sekolah. Yang kelima, tidak bermain-main saat jam pelajaran. Yang keenam, tidak bermain-main saat jam pelajaran. Yang ketujuh, menjaga kelas agar tetap bersih atau piket dengan tepat sesuai dengan jadwal. Tidak mengejek atau membuli teman. Ada peraturan lain lagi yang ingin terapkan? Ini ada peraturan yang sama ya. Silakan kalau masih ada peraturan yang ingin ditulis oleh kalian. Boleh. Tadi kan ada yang sama, sudah ya. Kasih tahu. Ya silakan. Anugerah. Nggak apa-apa juga. Oke, nah, ya. Ada 4 peraturan ya. 4. Yang selanjutnya yaitu tidak membuang sampah di kolong meja, tidak berbicara kasar, tidak mengejek-ejek nama orang tua, tidak makan dan minum saat jam pelajaran, lalu melaksanakan piket sesuai jadwal, tidak mencoret-coret meja. Ini ada beberapa peraturan yang sama. Nah, ini peraturan yang kalian inginkan di kelas kita. Yang pertama, tidak membuli, tidak bermain-main saat jam pelajaran, datang ke sekolah tepat waktu, tidak membuang sampah di kolong meja, tidak berbicara kasar, tidak makan dan minum saat pelajaran, tidak mencoret-coret meja, tidak mencontek saat ulangan. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju, betul? Nah, sekarang kita ubah peraturan ini menjadi kalimat positif. Positif berarti baik. Kalau ada tidak berarti negatif. Kalau yang pertama itu apa kira-kira? Tidak membuli. Berarti harus apa? Saling menyayangi atau saling menghargai. Saling menghargai. Yang kedua, jadi harus apa? Harus apa? Tertib saat pembelajaran. Yang ketiga, berarti apa? Kita datang ke sekolah tepat waktu. Sudah positif belum? Sudah, berarti tinggal ditulis. Datang tepat waktu. Keempat, tidak membuang sampah di kolong meja. Buanglah sampah pada tempatnya. Buang sampah. Yang kelima, berbicaralah yang sopan. Nah, tidak makan dan minum saat pelajaran. Makan dan minumlah pada saat istirahat. 7. Tidak mencoret-coret meja. Jagalah fasilitas sekolah. 8. Tidak mencontek saat ulangan. Berarti kalimat positifnya? Menjaga kebersihan
kalian terapkan. Yang pertama dari peraturan nih. Lalu ke kalimat positif. Ada nilai-nilai kebajikan di kelas yang ingin diterapkan. Sekarang yang pertama, tandanya nilai yang ingin kamu terapkan di tidak membuli ini yaitu cinta dan kasih sayang yang ingin kalian terapkan. Makanya ketika temannya ada membuli, kamu marah karena kamu tidak suka. Ada yang mengejek, baik fisik maupun orang tua. Tandanya nilai kebajikan yang ingin kalian terapkan adalah cinta dan kasih sayang. Setuju tidak? Yang kedua, tertib saat pelajaran. Berarti nilai kebajikan yang ingin kamu terapkan itu apa? Ketertiban atau kedisiplinan. Setuju tidak? Yang ketiga, datang tepat waktu berarti apa? Kedisiplinan. Oh, banyak nilai kebajikan yang ingin kamu terapkan di sekolah. Dari peraturan kamu, tandanya kamu hebat. Selanjutnya, membuang sampah pada tempatnya. Nilai kebajikannya apa? Kebersihan atau kesehatan. Dengan menjaga lingkungan kita bersih, tandanya kita nanti akan sehat. Cara yang baik. Sopan santun. Sopan santun. Nah, makan dan minumlah saat istirahat. Nilai kebajikannya apa? Kedisiplinan. Jagalah fasilitas sekolah. Nilai kebajikannya apa? Kedisiplinan juga masuk. 8. Belajar dengan giat. Bertanggung jawab berarti ya. Nah, berarti ini nilai kebajikan yang ingin kalian terapkan di sekolah. Ada yang sama ya, berarti kita satukan saja. Berarti apa saja nilai-nilai kebajikan yang ingin kalian terapkan di sekolah? Setuju? Betul, ini mau diterapkan? Betul? Oke, ini jangan sampai lupa karena ibu membuat nilai kebajikan dan peraturan ini berdasarkan masukan dari kalian, bukan dari ibu. Makanya kalian harus tahu apa yang harus kalian lakukan. Ketika nilai kebajikan dan cinta dan kasih sayang diterapkan, harus ada perilaku yang terlihat. Apa perilaku yang terlihatnya? Bertoleransi. Terus perilaku yang tidak terlihatnya apa? Mengejek, jangan sampai terlihat. Saling membantu itu harus terlihat. Yang tidak terlihatnya saling mengejek jangan. Perilaku yang nanti dimunculkan adalah sikap saling menghargai. Siap? Yang selanjutnya ketertiban. Perilaku yang terlihat apa? Perilaku yang terlihat atau yang terlihatnya apa? Yang terlihatnya apa? Datang tepat waktu, tiket sesuai jadwal. Yang nampak, yang terdengar, yang terlihat, tiket tepat waktu dan sesuai jadwal. Terdengar, maaf Bu, saya terlambat datang ke sekolah. Jangan sampai terdengar. Perilaku yang dimunculkan adalah kedisiplinan. Tepat waktu sesuai dengan aturan. Siap? Benar ya? Benar? Siap? Oke. Terus kedisiplinan yang terlihat di kelas itu tertib. Yang tidak terlihatnya kalian main
muncul adalah taat aturan. Siap ya? Siap terlibat? Kedisiplinan siap? Cinta dan kasih sayang siap? Lalu kesehatan, tadi apa kesehatan? Membuang sampah pada tempatnya ya? Yang terlihat kelas bersih, lingkungan di luar sekolah yang tidak terlihatnya lingkungan kotor. Perilakunya menjaga kebersihan agar sehat. Yang selanjutnya sopan santun yang terlihat berkata sopan, yang tidak terlihat yang tidak terlihatnya jangan sampai terlihat, harus bersembunyi karena tidak terlihat, jangan sampai muncul. Ya apa? Kalian giat belajar mengerjakan tugas dengan baik. Yang tidak terlihatnya apa? Males. Yang perilaku yang diharapkan perilaku yang bertanggung jawab. Nah ini keinginan kalian loh, bukan keinginan ibu. Jadi kalian harus menerapkan nilai-nilai kebajikan yang sudah kalian bentuk. Ibu ingin bertanya kepada kalian, ketika kalian menerapkan nilai-nilai kebajikan yang sudah kalian sepakati bersama, apa sih manfaatnya? Aska, apa manfaatnya? Tidak terjadi pertengkaran. Jadi ibu ingin bertanya kepada kalian, betul menyetujui nilai-nilai kebajikan dan peraturan yang sudah kalian buat ini? Betul atau tidak? Menyetujui atau tidak? Kalau kalian menyetujui, kalian jadi tanda kalian menyepakati aturan yang atau nilai-nilai kebajikan yang sudah diterapkan di kelas kita. Silakan mulai dari barisan sana, mulai dari Nugi. Silakan barisan Nugi. Berikutnya baris berikutnya. Terima kasih kalian sudah menyetujui keyakinan kelas yang sudah kita buat. Apa saja keyakinan kelasnya? Sekarang nilai kebajikan yang ingin diterapkan di kelas kita adalah